Sebelum ini saya ingat Banser ini kan adalah pasukan sukarela, tapi selepas mendengar ini saya tidak sangka guys. Banser ini luar biasa sekali guys. Guru-guru kita, kiai-kiai kita apa? Bahwa kita harus menjadi rahmat dan menebar kemanfaatan Luar dan membantu biasa. Wih, bangsa Indonesia merinding, ini guys. untuk lebih baik. Itu saja. Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung lagi bersama BDT Channel. Terima kasih kalian yang sudah memilih klik video ini untuk kalian tonton. Guys, hari ini kita akan buat sebuah reaction video daripada channel DJ. Dan judul daripada video ini, Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung lagi bersama BDT Channel. Terima kasih kalian yang sudah memilih klik video ini untuk kalian tonton. Guys, hari ini kita akan buat sebuah reaction video daripada channel DJ. Dan judul daripada video ini adalah Israel kaget, lihat fakta Banser NU mendunia. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini guys. Semoga kalian semua sentiasa berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit, diuji dengan kesedihan, diuji dengan kesusahan, moga-moga dikurniakan kesenangan, dikurniakan kesehatan dan kesembuhan, juga dikurniakan kegembiraan. Amin ya rabbal alamin. Link asli dari video ini akan saya letak di description box di bawah guys. Pertimbangkan untuk subscribe, jangan lupa untuk dukung channel saya guys. Saya sangat hargai sokongan serta dukungan yang kalian berikan kepada channel kecil ini untuk berkembang. Tanpa berbasa-basi, mari kita PBNU untuk ketemu dengan Presiden Israel, 1, 2, 3. Perdana Menteri Israel dan Badan Wakaf Masjidil Aqsa. Chong Aabi, NKRI. Dan waktu itu saya mendirikan Katib Am PBNU untuk ketemu dengan Presiden Israel, Perdana Menteri Israel dan Badan Wakaf Masjidil Aqsa untuk membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Ada pertanyaan menarik, dia bingung, kok ada ormas di dunia ini model NU? Ormas. Warganya 90 guys, juta, ya, punya paramiliter, Banser, waktu itu 5 juta. Ya, 90 juta warganya punya paramiliter 5 juta. TNI sama Polri itu kalau digabung dua-duanya itu kayaknya nggak ada 2.500.000. Gila. Nah, 90 juta. 55 juta. Dalam sejarah tidak pernah sedikit pun berusaha untuk menguasai atau mengambil alih kepemimpinan di Indonesia ini. Wih, luar biasa. Ini mereka heran, ini kalian ini nggak tahu caranya atau memang gimana katanya. Dunia pun mereka bingung. Heran. Kemudian saya jelaskan bahwa orang NU itu adalah murid-muridnya ulama yang punya sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah. Artinya kita belajar dari beliau-beliau, tidak pernah kita diajarkan untuk merebut kekuasaan atau menguasai. Luar biasa, keren. Yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita apa? Bahwa kita harus menjadi rahmat dan menebar kemanfaatan luar dan membantu bangsa Indonesia ini untuk lebih baik. Itu saja. Dan mereka nggak paham dengan jawaban saya, masih dalam keadaan bingung. Ya memang kalau sampean nggak paham dengan NU itu mau diceritakan kayak apa saja, Anda tetap akan bingung. Tapi itu nyatalah NU. Nggak ada memang di dunia ini nggak ada ormas sebesar NU ini nggak punya tujuan untuk kudeta, itu nggak ada. Kira-kira begitu. Maka alhamdulillah awake dhewe ini dibimbing oleh ulama-ulama kiai-kiai NU yang insya Allah senantiasa istiqomah berkomitmen untuk NKRI. Amin. Saya betul-betul begitu bangganya saya melihat tadi apel Banser. Saya membayangkan kalau Mbah Hashim hidup hari ini. Coba bayangkan betapa bangganya dengan barisan serbaguna dan betapa bangganya dengan kalangan muslimat dan juga berbagai banom-banom NU yang sudah mekar. Ketika NU berdiri tahun 1926 itu harus pura-pura membuat acara haulnya Mbah Holil di Surabaya. Ini berdirinya NU tahun 26 itu sampai harus berpura-pura. Hari ini kita bisa bergerak terbuka, bisa apel di lapangan alun-alun Magelang dan sebagainya. Ini betul-betul barokah para ulama. Gila, guys. Nah, Banser ini jumlahnya 7 juta. Bapak Ibu sekalian. 7 juta. Ini soheh ini. Karena Gusmen kebetulan teman saya. Ini soheh karena berdasarkan data 7 juta. Polisi jumlahnya 463.000. Tentara kurang lebih 1 juta. Coba bayangin, taruhlah Banser itu nggak punya senjata. Taruhlah
Misalnya Banser itu mau ngelawan polisi dan tentara yang jumlahnya 1.500.000 orang. Karena tidak bersenjata, Banser itu taruhlah menang maju aja, ngegeruduk aja gitu. Taruhlah mati itu 3,5 jutanya separuh. 3,5 juta Banser itu bisa menguasai negara ini atas nama Nahdlatul Ulama. Apakah Nahdlatul Ulama mau? Gak mau. Kita tidak diajari untuk berkhianat terhadap negara ini. Tidak diajari luar untuk biasa, itu. Guys. Kelompok lain sudah pernah melakukan pemberontakan, Bu. Kartosuwiryo memproklamirkan diri di Tasikmalaya, negara Islam Indonesia, lalu membentuk Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, membentuk kesatuan-kesatuan militer, memberontak pasukan Andi Aziz di Makassar, Karmuzakar di Banjarmasin, dan kemudian melakukan gerakan-gerakan negara Islam Indonesia hingga hari ini. Dan kemudian pecah menjadi JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini semua pecahan negara Islam Indonesia yang ingin memberontak kepada negara Indonesia dan menjadikan Indonesia negara agama. Apakah ini pernah dilakukan NU? Tidak pernah. Padahal NU itu adalah organisasi terbesar. Bansernya aja 7 juta. NU besar, guys. Belum kalangan Nahdliinnya. Coba bayangin, begitu gampangnya kita menguasai. Dan ketika para ulama merumuskan bagaimana negara ini harus bergerak ke depan, membuat satu filosofi Grundslag, filosofi dasar dari negara kita, NU bisa saja mengintimidasi semua ulama dan tokoh nasionalis pada waktu itu untuk menguasai negara ini. Tapi para ulama NU tidak mau melakukan itu. Ulama-ulama NU merekrut berbagai tokoh agama nasionalis dan berbagai organisasi dari Muhammadiyah dan sebagainya untuk merumuskan bersama-sama bagaimana kita ke depan supaya kita tadi tidak saling gontok-gontokan. Lalu kemudian diputuskan sebuah al-asobiyah. Ini kata Ibnu Khaldun, Bu, dalam Al-Muqaddimah. Para ulama kita ini nggak bego, nggak bodoh. Beliau itu membuat rumusan bersama itu berdasarkan rujukan pemikir-pemikir Islam abad pertengahan. Namanya Ibnu Khaldun. Yang benar. Namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Ada kitab namanya Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi yang membahas tentang bagaimana membela negara. Dan kemudian merumuskan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian setelah kita teliti hari ini ternyata terilhami dari tulisan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah pada abad ke-13. Coba, ulama kita ini nggak begitu aja memikirkan itu. Oh, kemudian kalau kita berpikir hari ini al-asobiyah itu adalah Pancasila, ya itulah hasil rumusan para ulama. Karena dulu Nabi ketika menguasai Madinah, beliau langsung membuat satu piagam Madinah sebagai tonggak kesepakatan bersama antara suku Aus dan suku Hazrat, pribumi dan pendatang yang kemudian disatukan dalam Muhajirin dan Ansor, dan menyatukan orang-orang Nasrani dan orang Yahudi menjadi satu entitas bersama bernama negara Madinah dengan piagam Madinah. Piagam Madinah ini mengatur apa? Mengatur hak dan kewajiban yang sama antara orang-orang yang berbeda, ya. Lalu kemudian mengatur juga semua bahwa manusia siapapun di Madinah, harkat dan martabatnya harus semuanya diakui tanpa melihat latar belakangnya, suku maupun agamanya. Nah, dari sini kemudian memecah dua pemikiran tadi yang saya sebutkan. Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari menulis Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi, merumuskan itu. Artinya apa? Membela negara itu adalah hukumnya wajib. Ini juga yang kemudian oleh Mbah Hashim. Alah, habis, guys. Nah, jadi guys, penasaran tentang Banser, kebetulan terjumpa dengan video yang keren ini, guys. Sedikit sebanyak memberi saya maklumat ataupun info tentang Banser, guys. Memang sebelum ini saya ingat Banser ini kan adalah pasukan sukarela, tapi selepas mendengar ini saya tidak sangka, guys. Banser ini luar biasa sekali, guys. Terima kasih untuk sahabat subscriber yang menyarankan saya video ini, dan jangan lupa guys sentiasa berkongsi dengan saya. Insyaallah saya akan buat lagi reactions. Terima kasih karena memberikan saya info tentang Banser ini, dan apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan komen di ruangan komentar. Kalau kalian ada pencerahan atau ada masukan, silahkan guys. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih karena menonton. Salam santun, salam damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum good people. Salam Nusantara.